Oke, baik. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 2022-31036. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang telah saya buat sebelumnya dengan judulnya itu Evaluation of Machine Learning Techniques toward Early Detection of Cardiovascular Disease. Jadi pada jurnal ini membahas evaluasi teknik-teknik machine learning untuk deteksi dini penyakit kepada penyakit kardiovaskular. Penelitian ini mengevaluasi tiga algoritma machine learning yaitu Supervisor Machine, Random Forest, dan KNN. Itu untuk menggunakan dataset penyakit jantung yang diambil dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 303 data dengan 13 fitur setelah melalui proses data shuffling dan dimension prediction menggunakan prinsipal komponen analisis spesial. Untuk menjaga 85,03% informasi asli, dataset dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Jadi saya akan pindah ke bagian penghitungan manualnya. Oke, jadi pada dataset karena dataset tersebut terlalu panjang, jadi saya bagi menjadi 7 kelas, yang dimana data sampel yang sudah ada di mana target didefinisikan sebagai kelas. Untuk contoh datasetnya itu seperti tabel di bawah ini. Dengan data uji baru itu dengan age-nya 50, sex-nya 1, dan lain-lain. Untuk data ujinya itu jadi seperti ini 50, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 3. Pertama saya menghitung jaraknya sedianya dengan rumus jarak akar X1 kurang Y1 kuadrat tambah X pangkat X2 kurang Y2 kuadrat tambah dan berakhir dengan Xn kurang Yn. Seperti itu. Dengan nilai X1-nya itu nilai fitur dari data uji dan Y1-nya itu nilai fitur dari data dalam dataset. Nah, untuk penghitungannya itu seperti ini. Itu pertama hitung jarak dari data uji ke setiap baris dari dataset. Dengan contoh pertama baris 1 di mana jaraknya itu 63 1 3 1 0 0 0 0 1 dengan jarak akar 50 kurang 63 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 pangkat 2 tambah 2 kurang 3 pangkat 2 tambah 0 kurang 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 0 pangkat 2 tambah 0 kurang 0 pangkat 2 tambah 2 kurang 0 pangkat 2 tambah 1 kurang 0 pangkat 2 dan tambah 3 kurang 1 pangkat 2. Lalu untuk hasilnya akan menjadi akar kurang 13 pangkat 2 tambah 0 tambah min 1 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 0 tambah 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dan tambah 2 pangkat 2. Lalu untuk hasilnya dari atas jadi akan seperti akar 169 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 4. Lalu untuk akarnya setelah ditambah semuanya jadi akan menjadi akar 181 dan akar 181 hasilnya itu 13,45. Seperti itu. Di baris 2 juga sama, baris 3 sama, baris 4 sama, baris 5 sama, baris 6 sama, dengan baris 2 juga sama. Itu untuk hasil perhitungan jarak diurutkan dari yang terkecil. Jadi pada baris 3 jarak 9,27 kelas 1 masuk ke kelas 1. Selanjutnya baris 6 jaraknya 12,49 masuk ke kelas 0. Selanjutnya baris 7
dengan jaraknya itu 13,23 dan masuk ke kelas 0. Nah, selanjutnya pada baris 2 memiliki jarak 13,27 dengan kelasnya itu masuk ke dalam 1. Selanjutnya pada baris 1 dengan jarak 13,45 kelasnya termasuk ke dalam kelas 1. Selanjutnya baris 5 jarak 17,23 masuk ke kelas 0. Dan yang terakhir baris 4 jaraknya itu 17,37 dan masuk ke dalam kelas 0. Nah, jadi untuk K3, K sama dengan 3 tetangganya terdekat adalah baris 3, baris 6, dan baris 7. Nah, untuk kelas dari ketiga sampai terdekat ini antara lain pada baris 3 termasuk ke dalam kelas 1, sedangkan baris 6 dan baris 7 masuk ke dalam kelas 0. Untuk pemungutan suaranya, jumlah suara untuk setiap kelas dari 3 tetangga terdekat kelas 0 dengan 2 suara dari baris 6 dan baris 7, dan kelas 1 dari 1 suara dari baris 3 sendiri. Dengan menggunakan K3 K sama dengan 3, karena kelas 0 mendapatkan lebih banyak suara daripada kelas 1, maka data uji baru akan diklasifikasikan sebagai kelas 0. Seperti itu untuk Oke, selanjutnya pada codingan yang telah saya buat, pertama saya mengimpor CSV atau dataset yang telah saya gunakan, yaitu nama datasetnya itu hard dengan hard.csv. Dengan data headnya itu otomatis akan muncul data-data dari dataset yang telah saya gunakan, seperti age, teks, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada bagian memisahkan fitur dan label seperti ini, lalu membagi data ke dalam data uji dan data latih seperti ini codingannya. Lalu untuk proses klasifikasinya itu seperti ini dengan list range-nya itu dari 1,14. Karena saya menggunakan metode KNN, jadi secara otomatis klasifiernya itu saya menggunakan metode dari KNN dengan CV sama dengan 5 dengan skornya itu dengan akurasi seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ada saya mencari nilai K terbaik dan akurasi cross validation terbaik. Hasilnya itu nilai K terbaiknya itu 3 dan nilai akurasi cross validation terbaiknya itu ialah 0,6777. Selanjutnya saya menguji akurasi daripada data uji. Lalu hasilnya itu seperti di bawah ini dengan hasil itu 0,6557377049180327. Selanjutnya saya mencetak laporan klasifikasinya itu dengan hasilnya di bagian precision, recall, F1 score, dan support dengan daripada kelas 1, kelas 0, 0,62, 0,9, 0,66, dan 29. Lalu kelas untuk 1 0,69, 0,62, 0,66, dan 32. Dan akurasinya itu 0,6 dan supportnya itu 61. Selanjutnya pada makro advance dan weighted advance itu sama-sama memiliki nilai 0,6, 0,66, 0,66, dan 61 untuk supportnya. Lalu pada codingan bawah ini saya membuat heatmap untuk conversion matrixnya. Nah, seperti ini. Untuk outputnya itu seperti ini.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.